Apakah iman Anda bergantung pada pemimpin gereja? Apa yang akan terjadi jika pemimpin itu pergi atau melakukan kesalahan? Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Karena pada akhirnya, iman Anda bukan tentang mereka, tetapi tentang Anda dan Tuhan. Banyak dari kita mengagumi pemimpin gereja kita. Khotbah mereka luar biasa. Doa mereka penuh kuasa. Dan kehidupan mereka tampak menjadi teladan yang sempurna. Tapi, seringkali tanpa sadar, kita mulai bergantung sepenuhnya pada mereka untuk semua kebutuhan spiritual kita. Kita lupa bahwa mereka hanyalah manusia, sama seperti kita yang juga dipakai oleh Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 5-9 bahwa dia dan Apolos hanyalah pelayan. Bukan mereka yang memberikan pertumbuhan rohani, tapi Tuhan. Jadi, mengapa kita seringkali menganggap pemimpin gereja sebagai pusat kehidupan rohani kita? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa fokus iman kita tetap berada pada Tuhan, bukan pada manusia? Inilah pertanyaan yang akan kita jawab bersama hari ini. Ketergantungan berlebihan pada pemimpin gereja bisa terlihat seperti ini. Pertama, kita hanya membaca Alkitab saat mereka berkhotbah. Firman Tuhan hanya terasa hidup ketika mereka yang menyampaikan. Kedua, doa kita lebih sering meminta mereka untuk mendoakan daripada kita sendiri berlutut di hadapan Tuhan. Seolah-olah doa mereka lebih didengar daripada doa kita. Ketiga, setiap kali ada masalah rohani, kita selalu meminta nasihat mereka dan lupa meminta hikmat dari Tuhan secara langsung. Padahal, Yakobus 1 ayat 5 mengatakan bahwa kita bisa meminta hikmat langsung kepada Tuhan yang memberi dengan murah hati. Mengapa ini keliru? Karena Tuhan memanggil kita untuk memiliki hubungan pribadi dengannya. Matius 11 ayat 28-30 adalah undangan Tuhan Yesus kepada kita semua untuk datang langsung kepadanya. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa dipinjam dari hubungan pemimpin gereja kita dengan Tuhan. Itu harus asli dari hati kita sendiri. Ketika kita menggantungkan iman pada manusia, kita kehilangan kesempatan untuk mengalami Tuhan secara langsung dan pribadi. Apa yang terjadi jika kita terus bergantung pada pemimpin gereja untuk segalanya? Dampaknya bisa sangat serius. Pertama, kedewasaan rohani terhambat. Ketika kita hanya mengandalkan pemimpin gereja, kita seperti bayi rohani yang terus diberi susu, tetapi tidak pernah makan makanan keras. Paulus menegur jemaat di Korintus karena hal ini. Silakan teman-teman membaca 1 Korintus 3 ayat 1-3. Kita harus bertumbuh, belajar firman Tuhan, dan berjalan dengan iman. Kedewasaan rohani membutuhkan waktu, upaya, dan keputusan untuk mendekat kepada Tuhan secara pribadi. Jika kita hanya bergantung pada pemimpin,
kita menjadi pasif dan tidak akan pernah siap menghadapi tantangan iman yang lebih besar. Kedua, potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika kita terlalu bergantung, kita memberikan kuasa yang besar kepada pemimpin. Ini bisa membuka pintu bagi manipulasi, baik disengaja maupun tidak. Pemimpin gereja adalah manusia yang juga bisa jatuh dalam godaan, dan terlalu banyak kekuasaan seringkali membawa risiko penyalahgunaan. Amsal 11 ayat 14 mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang beragam dan saling mengawasi. Gereja bukanlah kerajaan kecil seorang pemimpin. Itu adalah tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota yang bekerja bersama-sama. Ketiga, krisis iman. Ketika pemimpin jatuh dalam dosa atau meninggalkan pelayanan, banyak jemaat yang imannya runtuh. Ini menunjukkan bahwa iman mereka tidak berakar pada Kristus, melainkan pada manusia. Iman yang bergantung pada manusia sangat rapuh dan mudah hancur. Sebaliknya, iman yang berakar pada Kristus tetap kokoh, meskipun dunia di sekitarnya goyah. Keempat, munculnya iman yang dangkal. Ketika kita terlalu bergantung pada orang lain, kita kehilangan kesempatan untuk menggali firman Tuhan sendiri. Akibatnya, pemahaman kita menjadi dangkal, dan kita mudah terombang-ambing oleh ajaran yang salah. Efesus 4 ayat 14 memperingatkan kita untuk tidak menjadi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Lalu, bagaimana caranya keluar dari ketergantungan ini? Nah, berikut beberapa langkah praktis. Pertama, bangun kebiasaan membaca firman Tuhan. Mulailah dengan membaca satu pasal setiap hari. Renungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Anda. Jangan hanya mengandalkan khotbah hari Minggu untuk makanan rohani. Firman Tuhan adalah untuk Anda sendiri setiap hari. Jadikan membaca Alkitab sebagai bagian dari rutinitas harian Anda, seperti makan dan minum. Ingat, di dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kedua, kembangkan kehidupan doa pribadi. Jadikan doa sebagai waktu pribadi Anda dengan Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk berbicara langsung kepadanya, bukan hanya melalui pimpinan gereja. Doa tidak harus panjang atau rumit. Yang penting adalah hati yang tulus. Tuhan mendengar setiap doa, bahkan yang sederhana sekalipun. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa kepada Bapa kita di sorga. Matius 6 ayat 9-13. Mulailah dengan mengucap syukur dan berbicara kepada Tuhan seperti berbicara kepada sahabat. Ketiga, ikutilah komunitas kecil. Kelompok kecil adalah tempat yang aman untuk bertumbuh bersama saudara seiman. Ini juga membantu kita tidak terlalu bergantung pada satu orang saja. Dalam komunitas kecil, Anda bisa belajar bersama, saling mendukung, dan berbagi pengalaman iman. Ini adalah cara yang indah untuk bertumbuh dalam Kristus sambil membangun hubungan dengan sesama. Keempat, kenali peran pemimpin gereja yang sehat. Pemimpin gereja ada untuk menggembalakan, mengajar, dan membimbing. Namun, mereka tidak menggantikan Tuhan dalam hidup Anda.
Hormati mereka, tapi jangan menjadikan mereka pusat iman Anda. Pemimpin yang baik akan selalu mengarahkan Anda kepada Kristus, bukan kepada diri mereka sendiri. Kelima, ambil tanggung jawab iman Anda sendiri. Iman adalah perjalanan pribadi Anda dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa berjalan menggantikan Anda. Ambil tanggung jawab untuk belajar, bertumbuh, dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Ketika Anda melakukannya, Anda akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Anda dengan cara yang luar biasa. Nah, Sobat Pintu Berkat, mari kita renungkan. Apakah iman kita berakar kepada Kristus atau pada manusia? Ketergantungan berlebihan pada pemimpin gereja bukan hanya berbahaya bagi Anda, tapi juga bagi mereka. Tuhan memanggil Anda untuk bertumbuh, untuk memiliki hubungan pribadi dengannya, dan untuk menjadi saksinya di dunia ini. Ingatlah, iman Anda adalah perjalanan Anda bersama Tuhan, bukan orang lain. Jadi, mulailah hari ini. Datanglah kepada Tuhan, karena Dia sedang menunggu Anda. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar lebih banyak orang diingatkan tentang pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.